Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelas 10E3 yang beranggotakan 5 orang akan melaksanakan wawancara atau tanya jawab kepada salah satu UMKM terkenal di wilayah Pantura, yaitu Rara Food. Jadi pada sore hari ini kita akan menuju ke alun-alun Derajat untuk mengunjungi dan melaksanakan wawancara atau tanya jawab kepada owner Rara Food. Jadi sebelumnya kita sudah membuat janji terlebih dahulu ya kepada owner Rara Food. Dan sekarang kita sedang on the way menuju ke alun-alun Derajat. Untuk menuju ke alun-alun Derajat dari Jalan Lohgung Sadang, dari jalur kiri ada perempatan belok kanan dekat Geprekin Aja Banjarwati. Kemudian kalian bisa lurus terus dan sampailah di alun-alun Derajat. Yuk kenalan dulu sama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nadia Kalisyara dan halo semuanya, nama aku Arina Musti Sofian. Kamu bisa panggil aku Arina. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saskia Valen Amalia, biasa dipanggil Valen. Halo, perkenalkan nama saya Amanda Sewi Sagita. Hai, perkenalkan nama saya Solihan Nurafani. Halo guys, sekarang kita akan memulai wawancara ke UMKM yang kita tuju. Ikuti. Aman tuh, gak kelihatan agak sini. Oh, selamat menonton teman-teman. Sebelumnya ini dengan siapa ya atau Kak siapa? Kak Yayu Rara. Oh, Biasa dipanggil Rara. Berarti yang punya ini ya? Ya, yang punya Rara Food. Kalau boleh tahu umurnya? Umurnya 33 tahun. Terus usahanya ini sudah berjalan berapa tahun? Usahanya udah 3 tahun setengah, hampir 4 tahun. Berarti sejak usia 28 tahun ya? Oh iya. Memulai usahanya, oh ya. Saya mau tanya nih Kak, jadi kan saya punya tugas wawancara. Saya tuh mau tanya ke UMKM, kebetulan di TikTok saya kok lewat gitu Rara FYP, Food. ya. Ya, FYP, terus tertarik deh pengen nanya. Kebetulan makanannya juga saya suka. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kira-kira sebelum memulai usaha ini kakaknya punya pengalaman nggak buat tentang berdagang atau apa gitu mungkin? Kalau dagang udah dari SMA udah Udah jualan. jualan kayak pulsa, aksesoris, pokoknya sudahlah udah ada basic jualannya. Oh, bantu orang tua gitu ya? Ya. Terus awal mula memulai usaha UMKM perdimsaman ini awalnya gimana Kak? Kok bisa? Sengaja kita awalnya sih nggak ada rencana planning apa-apa, cuma kita awalnya iseng-iseng, awalnya buat bekal anak sekolah. Awalnya kan kita jualan sushi. Iya. Jualan sushi itu dari kita buat bekal, aku buat bekal untuk anak sekolah. Pas waktu itu anak saya masih TK, jadi nggak ada basic masak sama sekali. Oh, Langsung otodidak aja. oh, terus berkembang sampai sekarang. Wah, keren. Ini namanya hobi membawa rezeki. Oh iya, betul. Nggak nyangka ya. Terus kira-kira selain motif ekonomi, apa yang melatar belakangi Kak Rara ini jualan perdimsaman kayak gini? Tentunya ekonomi lah ya pasti ya. Kalau dimsum itu kan kita udah berjalan lama itu sushi. Kalau dimsum itu awalnya cuma karena gini, buat makanan apa ya yang bisa di frozen. Kita udah jual frozen juga. Ada frozennya, wah. Jadi ada Rara Food yang frozen udah kirim ke toko-toko frozen area Pantura. Oh, Jadi yang jualan tapi untuk bisa disimpan untuk besok lagi itu kan dimsum. Jadi, efisien gitu ya. kalau mau sama sushi kan nggak bisa. Oh iya. Itu kira-kira kisaran harganya berapa Kak?
Kalau sushi 2000-an. 2000-an. Kalau dimsum itu kita ecer 3.000. Kalau yang dimsum goreng, bola rambutan itu 10.003. Pokoknya berbagai macam harganya. Oh, bervariasi gitu Iya, ya. bervariasi. Wah, keren-keren. Terus usaha ini tuh berkembang karena emang ada triknya atau memang iseng aja gitu? Kalau triknya sih nggak ada, cuma kita memanfaatkan sosial media. Oh iya betul betul. Jadi the power of TikTok itu Oh, yang nomor iya, iya, satu iya. itu. Jadi untuk teman-teman the power of TikTok. Oh, kayak live gitu ya, kayak Iya. live terus Buat sering buat konten-konten, konten iya. aktif gitu. Menarik. Terus kira-kira karyawannya berapa Kak? Kalau total karyawan kita ada 10 orang, sama yang tim produksi di rumah. Oh, berarti Sama yang di sini juga total 10 orang. berarti sudah punya rumah produksi gitu ya Kak? Ya, wah keren-keren. Terus cabangnya? Kalau cabang kita ada, alhamdulillah udah ada banyak cabang kita. Cuma yang benar-benar fokus setiap hari itu di Alun Derajat. Oh, Karena kita ada event di WPL 3D juga setiap Jumat, Sabtu, Minggu. pagi. Jam? Jam 6 pagi sampai jam 10. Oh, kalau di sini? Kalau di sini itu jam 4 sore sampai maghrib aja. Kadang kita 1 minggu berapa kali kita jadwalkan OTR. Oh gitu, jadi udah ada jadwalnya gitu ya? Iya. Kak? Wah, iya, iya. Keren sih, hebat. Perkembangan dong buat ownernya Rara Food. Semoga sukses selalu ya Kak Amin, usahanya, sayang. bisa lebih besar lagi. Baik Kak Rara, selanjutnya saya akan bertanya modal awal dari usaha Kak Rara Food ini berapa? Kalau tentang modal, karena awalnya kita nggak ada planning sama sekali, modal awal kita hanya 500.000. Jadi kita awal-awal cuma modal 500.000 dan alhamdulillah berkembang sampai sekarang. Oh, jadi cuma 500.000 aja. Terus biasanya orang membuat usaha kan pasti ada kendalanya ya Kak ya. Kendalanya Kakak saat membuka usaha ini itu apa? Untuk kendala selama ini nggak ada kendala apa-apa kecuali faktor cuaca. Karena kita kan lapaknya di outdoor kayak gini, jadi faktor pertama kendalanya cuaca. Kalau musim hujan kayak gitu. Jadi kayak omsetnya menurun ya kalau? Iya. Baik, baik Kak Rara, kan kalau hujan omsetnya itu menurun ya, pasti kadang sisa. Nah itu sisanya diapain sama Kak Rara? Kalau kan menunya kan macam-macam. Iya. Kalau dimsum kita bisa dijual lagi, kan kita bisa simpan di freezer. Tapi untuk sushi sama mochi kan nggak bisa. Jadi kita tetap menjaga kualitas. Untuk yang kita nggak bisa jual biasanya kita bagi-bagi ke pondok pesantren terdekat. Oh jadi seperti itu ya Kak ya. Oke selanjutnya Kakak buka usaha ini termotivasi dari apa? Kalau motivasi nggak ada sih, emang dari dulu basicnya kita itu udah ada apa ya pengalaman di usaha, jadi kita nggak ada motivasi apa-apa. Jadi berjalan sesuai itu aja. Langsung terbesit gitu aja ya. Oke. Kira-kira target pemasaran kakak ini siapa aja ya? Dari umur berapa aja? Kalau target itu kita nomor 1 itu gen milenial kayak gini, Gen Z kayak sampean, usia-usia remaja, anak-anak. Tapi sekarang alhamdulillah orang-orang tua juga masuk, semua kalangan bisa masuk. Jadi kak memilih jualan di alun-alun ini karena apa? Karena di sini itu dulu tempatnya anak-anak, kan di sini ada anak-anak ngaji. Waktu ngelapak di sini targetnya anak-anak. Tapi ternyata di luar ekspektasi, malah lebih membludak, ada banyak anak-anak remaja, orang-orang tua. Jadi sekarang alhamdulillah kami di Alun Derajat. Terus zaman sekarang kan itu pastinya banyak kayak pesaing bisnis lain gitu loh, seperti kayak dari pabrik atau kayak produk-produk lainnya. Itu cara kakak gimana biar menyaingi mereka? Kalau masalah pesaing sih kita nggak pernah ambil pusing sih. Cuma nomor 1 kita tetap jaga kualitas kita aja. Jadi untuk mempertahankan pelanggan kita harus tetap menjaga kualitas produk kita. Terus kira-kira produk kakak ini didominasi sama bahan apa aja? Macam-macam sih yang ada. Kalau sushi dari nasi, kalau perdimsaman tentunya dari ayam. Kalau mochi ada berbagai macam rasa, banyak variannya pokoknya. Kira-kira sehari habis berapa kilo kak? Kalau untuk ayam kita sekali produksi ayam aja itu 18 kilo.
13 kilo untuk per dimsumannya. Belum kalau kita pas kirim-kirim ke agen-agen frozen food, beda lagi. Banyak ya Kak berarti? Ya. Kira-kira omsetnya sehari berapa? Kalau omset kita tergantung jualannya di mana letaknya, tergantung event besar kecilnya event juga. Kalau event-event besar kita omset satu kali ngelapak bisa 5 juta 6 juta. Kalau event kecil atau kayak gini itu di bawahnya. Jadi setiap tempat beda-beda ya? Ya tergantung event tempatnya aja. Kalau pokoknya tempat eventnya besar itu dapatnya banyak, omsetnya satu kali ngelapak. Selanjutnya kakaknya punya berapa cabang dan di mana saja? Kalau cabang kita udah ada 3 cabang. Kalau puasa Ramadan kita 5 cabang. Cabang yang pertama di sini di Alun Derajat, ada di depan Rumah Tagararjo, ada di Payaman, di Campurrejo. Itu cabang kita ada di Pondok Pesantren Sunan Derajat juga setiap Jumat pagi. Lalu jika kakaknya berkenan, kira-kira sumber modalnya dapat dari mana ya? Sumber modalnya sih karena kita modal awalnya cuma 500.000 tadi ya, itu dari pribadi. Jadi tidak langsung banyak ya Kak ya? Pasti ada prosesnya. Ada prosesnya, berkembang dan alhamdulillah kita untuk saat ini modalnya memang dari perputaran uang di selama jualan. Terima kasih. Kalau boleh tahu, ada beberapa varian dari usaha produk yang kakak jual? Kalau variannya banyak sekali menunya, kita ada sushi, kebab, dimsum, mochi, bolen pisang, ceker pedas, dimsum mentai, dimsum goreng. Terbaru lagi ini ada risol aneka macam rasa, ada juga salad buah, ada banyak menunya Rara Food. Beragam sekali ya kak. Iya. Terus kira-kira kakak ini kan usaha pastinya juga kan ada kayak kerugian. Kakak pernah ngalamin kerugian dalam usaha ini nggak? Kalau masalah kerugian sih pasti pernah, semua pelaku usaha pasti pernah merasakan kerugian. Tapi dengan kerugian itu kita nggak akan berhenti di tempat, kita harus terus berjalan agar usaha kita tetap berjalan. Kita nggak usah memikirkan tentang kerugian kita. Terus pesan dari kakak nih untuk para kita anak-anak muda kalau mau kayak bikin usaha di usia muda itu apa sih pesannya? Pesannya untuk para teman-teman, adik-adikku, tetap semangat, jangan pernah malu untuk berusaha, untuk berdagang terutama. Dan nomor satu lagi, manfaatkan sosial media, karena untuk zaman ini sosial media nomor satu. Apalagi kalau anak-anak muda mesti kreatif buat konten-kontennya, jadi tetap semangat, nggak boleh gampang malu. Pokoknya tetap semangat untuk para teman-teman semua. Terus harapan kakak untuk kedepannya sebagai UMKM ini apa? Harapan ke depan semoga Rara Food semakin besar, semakin membuka lapangan pekerjaan yang banyak untuk anak-anak lulusan SMA aja nggak apa-apa, pokoknya membuka lapangan pekerjaan banyak orang. Untuk ibu-ibu rumah tangga yang nggak bisa beraktivitas karena ada anak di rumah, pokoknya membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Oke, terima kasih. Untuk owner Rara Food, kami ucapkan terima kasih untuk waktu dan bingkisannya. Makasih. Udah gak sih? Sukses selalu ya. Bismillah dulu, ayo bismillah.